Oke, kembali lagi bersama kakak di channel FSK Bimbel. Di video kali ini, kakak akan membahas materi tentang gerak benda. Di antaranya GLB, yaitu gerak lurus beraturan, dan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Jadi materi ini adalah materi kelas 8 ya, untuk mata pelajaran IPA. Oke, sebelumnya jangan lupa like video ini dan subscribe channel FSK Bimbel. Oke, kita langsung saja mulai. Nah, oke. Jadi suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi jika benda itu tidak mengalami perubahan dari titik acuan ya ke titik yang lain, itu belum bisa dikatakan bergerak. Ya, jadi harus ada perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Nah, gerak gerak sendiri memiliki sifat ya, beberapa sifat, ada dua ya. Yang pertama itu adalah gerak semu, dan yang kedua adalah gerak relatif. Itu sifat gerak. Nah, gerak semu itu adalah gerak benda yang dilihat oleh pengamat yang berada dalam sistem bergerak. Jadi contohnya kalau kalian lihat pada gambar, eh, jadi gerak semu itu jika Made yang berada di dalam mobil yang sedang bergerak, ya. Jadi Made ini melihat bahwa Putu itu seakan-akan bergerak terhadap dirinya, ya. Jadi Made ini jadi melihat Putu itu bergerak atau pohon yang di sebelahnya ini, ya, bergerak terhadap Made. Padahal sesungguhnya yang bergerak itu adalah Made, yang mobil Made yang sedang berada dalam mobil ini, ya. Jadi sifat yang kedua ini adalah gerak relatif ya. Gerak relatif itu gerak suatu benda yang sangat bergantung pada titik acuan. Ya, contohnya seperti kalau pada gambar di sini bahwa Putu ya, Putu melihat Made yang di dalam mobil itu bergerak. Itu namanya gerak relatif. Ya, jadi kebalikan. Kalau tadi gerak semu itu adalah Made yang melihat Putu seolah-olah bergerak. Kalau gerak relatif itu Putu yang melihat Made yang bergerak terhadap titik acuan. Ya, itu perbedaan antara sifat gerak semu dan gerak relatif. Oke. Nah, jadi gerak lurus sendiri di sini memiliki dibagi menjadi dua ya. Yang pertama gerak lurus beraturan, yaitu GLB. Jadi syaratnya yang pertama lintasannya lurus, sudah pasti ya. Jadi kalau gerak lurus pasti lintasan lurus. Yang kedua GLB ya, gerak lurus beraturan, memiliki kecepatan tetap. Jadi kecepatannya konstan, tidak berubah. Ya, misalnya dari awal 10 km per jam ya sampai akhir, sampai tujuan, ya sampai finish itu misalnya, dia tetap 10 km per jam. Jadi tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, sedangkan berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan ya, yang ini. Oke, yang sebelahnya. Jadi gerak lurus berubah beraturan atau GLBB memiliki syarat yang pertama sama ya, lintasannya lurus karena gerak lurus. Yang kedua, nah ini berbeda dengan GLB tadi. Yang kedua ini kecepatannya berubah-ubah ya. Jadi syarat GLBB ya bisa berubah-ubah kecepatannya, baik itu kecepatannya bertambah ataupun bisa juga kecepatannya berkurang. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga GLBB itu memiliki percepatan ya, percepatannya tetap. Ini percepatannya tetap. Nah, jika dipercepat, maka percepatannya itu bernilai positif karena bertambah. Sedangkan jika GLBB-nya diperlambat, ya ada GLBB diperlambat, maka percepatannya itu bernilai negatif. Ya, kita lihat contohnya sekarang. Ya. Nah, untuk GLB ya, sekarang kita bahas yang GLB dulu.
Ya, untuk GLB atau gerak lurus beraturan, ya, di sini ada perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Nah, untuk jarak itu pengertiannya adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal acuan ke titik akhir. Itu namanya jarak. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda. Ya. Ya, kalian lihat pada gambar. Ini contohnya ya. Jika ada seseorang ya yang berjalan dari titik A ke titik C ya, melalui B ya tentunya. Dari A ke B ke C. Ya, A ke B itu jaraknya 6 meter ya, panjangnya 6 meter. Dari B ke C 8 meter. Ya, kita lihat yang mana yang namanya jarak, yang mana namanya perpindahan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sesuai dengan pengertian tadi, pengertian jarak tadi, bahwa jarak itu merupakan panjang lintasan, ya, panjang lintasan yang ditempuh, ya. Jadi 6 meter itu dari A ke B termasuk jarak. Nah, satu lagi yang termasuk jarak adalah dari B ke C, ya, karena merupakan lintasan dari A ke B lalu ke C itu merupakan jarak, ya, atau panjang lintasan totalnya. Nah, untuk perpindahan ya, perpindahan itu kan pengertiannya tadi perubahan kedudukan suatu benda. Jadi dari kedudukannya yang dari awalnya dari titik A ya, dia mengalami perubahan kedudukan ke titik C. Ini titik akhirnya, titik awalnya titik A ya. Lalu titik akhirnya adalah titik C. Maka perpindahannya itu adalah dari A ke C, tidak lagi melalui B. Ya, jadi yang namanya perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda dari titik acuan ya, atau titik awal ke titik akhir. Jadi akan ditarik garis lurus seperti ini. Ya, ini namanya perpindahan. Nah, sekarang kita hitung untuk jarak ya. Untuk jarak karena yang dihitung itu panjang lintasan semuanya, maka yang dijumlahkan itu adalah 6 meter ya ini dengan 8 meter. Maka jarak yang ditempuh itu sebesar 14 meter ya. Jadi 6 tambah 8 itu namanya jarak. Oke, untuk perpindahan ya, perpindahan ya kalau model lintasan seperti ini itu bisa digunakan dalil Pitagoras nanti ya. Menggunakan rumus Pitagoras, yaitu di sini kita dapatkan 6 akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Jadi ini sisi miringnya. Ya, kalau dibawa ke Pitagoras, ini merupakan sisi miring. Jadi rumus sisi miring 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ya, akar 36 ya ditambah 64. Jadi akar 100 hasilnya 10 meter. Jadi berbeda antara jarak dengan perpindahan itu berbeda ya. Kita dapatkan di sini bahwa jaraknya 14 meter. Lalu perpindahannya 10 meter. Ya. Paham ya? Jadi antara jarak dengan perpindahan itu jelas berbeda. Oke, yang berikutnya bedanya kelajuan dengan kecepatan apa? Ya beda hurufnya begitu ya. Jadi nggak hanya beda hurufnya saja ya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Kita lihat ya. Jadi kelajuan itu perbandingan antara jarak yang ditempuh oleh suatu benda terhadap lama waktu yang dibutuhkan benda. Ya, perbedaannya ada di sini ya. Jadi kalau kelajuan itu termasuk besaran skalar. Ya, besaran skalar itu yang hanya memiliki nilai. Ya, jadi besaran skalar ini, jadi besaran yang hanya memiliki nilai. Jadi tidak ada arahnya. Ya, makanya di sini jarak tempuh ya, kelajuan. Ini pakai huruf J ya. Ini jarak yang digunakan. Gitu ya. Nih. Ya. Jadi satuannya sama dengan kecepatan ya. Nanti. Oke, untuk kecepatan itu pengertiannya besaran vektor ya. Ini beda ya. Kalau tadi kelajuan besaran skalar. Nah, sekarang kecepatan itu adalah besaran vektor yang memperhatikan nilai dan arah. Jadi besaran vektor itu ada nilai dan arahnya ya, misalnya seorang berjalan 10 meter ke arah utara begitu, pasti ada nanti kecepatannya.
ya. Nah, untuk satuan sendiri di sini jadi sama ya. Untuk kelajuan dengan kecepatan itu sama, meter per second ya. Ini untuk satuan kecepatan atau kelajuan. Nah, nih rumus kecepatan perpindahan benda per waktu tempuh. Ya, kecepatan ada huruf P. Ya, ini P-nya. Jadi yang digunakan adalah perpindahan. Tapi nanti di soal, jika soalnya itu gerak lurus, ya antara kelajuan dengan kecepatan itu sebenarnya sama. Ya, misalnya dari titik A ke titik B. Ya, ini garis lurus. Ya. Ini agak jelek ya gambarnya ya. Oke. Nah, misalnya begini ya. Oke, dari titik A ke titik B gitu ya. Nah, kalau ditanyakan jarak tempuh berapa? Misalnya di sini kita tulis 10 meter. Ya, dari A ke B 10 meter. Jarak tempuh yang namanya jarak tadi kan panjang lintasan ya. Jadi panjang lintasannya berapa? 10 meter. Nah, sekarang kalau ditanyakan perpindahan, perpindahan itu kan perubahan kedudukan dari titik awalnya titik A ke titik B. Ya, sama juga 10 meter. Jadi pada gerak lurus nanti ya, pada gerak lurus itu antara kelajuan dengan kecepatan itu jadi sama ya. Jadi antara jarak juga dengan perpindahan itu sebenarnya sama. Kalau pada gerak lurus. Ya, yang membedakan adalah kalau kelajuan itu besaran skalar yang hanya memiliki nilai, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Jadi ada arahnya kalau di vektor. Oke, itu perbedaannya. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk sekarang ke gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, di gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini ada dua, ya, ada dua. Yang pertama GLBB dipercepat, yang selanjutnya adalah yang GLBB diperlambat. Ya, jelas bedanya kalau dipercepat dia kecepatannya bertambah, ya. Sedangkan kalau diperlambat, jelas kecepatannya berkurang. Oke, contohnya masing-masing kakak tulis dua di sini ya. Jadi masing-masing dua ya. Yang dipercepat misalnya buah jatuh dari pohon. Ya, kalau buah jatuh dari pohonnya, dia jatuhnya ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi itu jelas kecepatannya bertambah. Ya, jadi karena dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, tentu kecepatan yang dari awal di atas pohon itu ke bawah, jelas kecepatannya bertambah. Ya, berikutnya contoh yang kedua, orang naik sepeda di jalan turun, ya jalan turunan, ya tanpa mengerem gitu ya. Jadi orang naik sepeda di jalan turunan itu tanpa mengerem ya jelas kecepatannya bertambah kecuali dia nabrak apa begitu ya. Itu lain lagi ceritanya. Oke, berikutnya contoh yang diperlambat ya. Nih, yang pertama kita punya bola dilempar ke atas atau suatu benda ya, benda apapun itu yang dilempar ke atas, pasti kecepatannya berkurang. Kecuali dia balik lagi ya. Kalau sudah balik lagi, dia masuk ke GLBB dipercepat. Ya, kalau balik lagi ke bawah. Jadi pada saat bola dilempar ke atas itu akan mengalami pengurangan kecepatan, ya, karena sekali lagi dipengaruhi oleh gravitasi. Ya, yang berikutnya contoh yang kedua merupakan adalah orang yang mengayuh sepeda di tanjakan. Nah, kalau tadi di turunan ya, sekarang di tanjakan. Ya mungkin nggak kalau orang naik sepeda di jalan tanjakan itu kecepatannya bertambah. Ya, kalau tanjakannya sedikit mungkin bisa jadi ya, tapi kalau tanjakannya agak panjang ya pasti berkurang ya. Oke, itu beberapa contoh, nanti kalian cari lagi contoh yang lain untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, dalam GLBB ini ada yang namanya percepatan ya, sesuai dengan syaratnya tadi, memiliki percepatan gitu. Dan percepatannya itu nilainya tetap ya. Jadi kalau percepatannya 2 ya, 2 meter per second kuadrat, jadi dari awal sampai akhir itu
percepatannya tetap. Ya, oke. Pengertian percepatan itu adalah perubahan kelajuan setiap satu satuan waktu. Ya, kalian bisa lihat di sini rumusnya. Jadi percepatan itu dilambangkan dengan A, ya, menggunakan A kecil. Itu sama dengan perubahan kelajuan dibagi perubahan waktu. Ya, perubahan kelajuan itu artinya jadi misalnya awalnya kecepatannya atau kelajuannya 0 pada saat dia diam. Ya, misalnya kalian nih mengendarai sepeda motor. Ya, kecepatan awalnya 0. Ya, setelah beberapa detik ternyata setelah kalian berjalan beberapa detik ternyata kecepatan kalian menjadi 10 meter per second gitu misalnya. Ya, otomatis di sana ada yang namanya perubahan kelajuan. Ya, perubahan kecepatan pasti ada. Nah, yang berikutnya perubahan waktu, ya, jelas perubahan waktu jelas ada, ya. Jadi pada saat kalian diam itu waktu 0 detik gitu ya. Nah, setelah beberapa detik, ya, setelah beberapa detik kelajuan kalian jadi berapa begitu. Jadi ada waktunya juga. Nah, dilambangkan dengan VT kurang V0, ya. Ini juga ya waktu akhir dikurangi waktu awal, ya, keterangannya sudah ada di bawah. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini untuk akhirnya jadinya delta V per delta T. Ya, delta itu artinya perubahan. Ya, kalau delta V berarti perubahan kelajuan dengan satuan meter per second, delta T perubahan waktu, ya, dengan satuan second. Oke, ini untuk rumus percepatan. Oke, next. Nah, untuk rumus yang lain ya pada GLBB ada 3 ya, 3 rumus dasarnya. Yang pertama ada rumus kecepatan akhir saat T detik, ya, saat berapa detik gitu artinya ya. Ya, jadi yang pertama ini. Yang kedua, rumus perpindahan benda saat berapa detik, ya, saat T detik, atau pakai menit atau pakai jam juga bisa. Yang ketiga, ya, rumus kecepatan jarak. Ya, jadi kecepatan pada saat jarak tertentu. Ini rumusnya. Oke, keterangannya sudah ada di sebelahnya, ya, bisa kalian lihat. Jadi VT itu kecepatan akhir, ya, atau kecepatan setelah T second, ya, T detik tadi yang sudah dibilang. Lalu ada V0, ya, V0 ini kecepatan awal. Nanti kalau kalian lihat soal jika dimulai dari keadaan diam, ya, jika keadaan diam, maka V0-nya atau kecepatan awalnya itu adalah 0, ya, karena dia diam. Ya, jadi sebuah benda yang diam itu memiliki kecepatan awal 0 meter per second. Ya, A percepatan tadi sudah, ya, T selang waktu atau waktu, S jarak tempuh. Ya, jadi satuannya tidak boleh salah nanti, ya. Jadi menggunakan meter dan second di sini. Oke. Lanjut. Nah, kita langsung ke contoh soal, ya. Jadi contoh soal yang pertama kita lihat Komang bersepeda ke selatan, ya, ke selatan 8 km dan ke barat, ya, saya itu ke barat 15 km. Ya, pertanyaannya hitunglah jarak dan perpindahan Komang. Ya, jadi ada yang pertama dia ke selatan 8 km. Berikutnya dia ke barat 15 km. Ya. Jadi ada lintasannya tentunya, ya. Oke, kita buat dulu. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Ya, kita misalkan Komang itu dia start dari titik A, dia ke selatan, ya, ke selatan, ya. Kalau di arah mata angin kan dia ke bawah, ya. Ya, 8 km nih ke selatan. Lalu dia ke barat, ya, ke barat ke kiri nih, ya. Ya. 15 km. Nah, yang kita cari sekarang adalah jarak. Oke, untuk jarak, ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa jarak itu merupakan panjang lintasan, ya, panjang lintasan totalnya. Jadi yang merupakan lintasan di sini adalah 8 dan 15. Maka dari itu kita jumlahkan 8 km ditambah 15 km. Hasilnya
23 km. Ya, ternyata jarak yang ditempuh Komang ya saat bersepeda itu adalah 23 km. Oke, berikutnya perpindahan ya, perpindahan yang namanya perpindahan ini. Ya, jadi perubahan kedudukan dari titik awal ya, titik awalnya di sini ke titik akhir. Titik akhirnya di sini di C. Titik awalnya di A, titik akhirnya di C. Ya. Nah, di sini kita lihat membentuk segitiga siku-siku juga ya. Jadi kita bisa gunakan dalil Pitagoras kembali. Ya. Ya, kita lihat perpindahan. Jadi rumusnya akar 8 kuadrat ya. Ini 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Nah ya. Ya, akar 64 ya, 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. Lalu selanjutnya akar 289 hasilnya 17. Oke, sorry ya. Ini harusnya kilometer ya. Jadi 17 kilometer. Ya. Jadi jawabannya untuk perpindahan Komang 17 km ya. Jaraknya tadi 23 km, lalu perpindahannya 17 km. Jadi berbeda antara jarak dengan perpindahan. Oke, itu soal yang pertama. Paham ya? Oke, next yang berikutnya. Oke, soal yang kedua ya, soal yang kedua. Jarak kota A ke kota B 110 km. Ya, sekarang ada Pak Made berangkat dari kota A ke kota B menggunakan kendaraan dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, pertanyaannya berapa lama waktu yang ditempuh Pak Made dari kota A ke kota B? Ya, kita buat diketahuinya dulu. Ya, diketahui bahwa jarak atau perpindahan ya, ini jarak atau perpindahannya dilambangkan dengan S itu sebesar 110 km ya. Lalu diketahui lagi kecepatannya ya, kecepatan Pak Made menggunakan kendaraan ya, yaitu 40 km per jam. Nah, kita lihat satuannya dulu ya, bahwa satuannya sudah sama nih, kilometer. Jadi kalau dalam pengerjaan IPA ya, fisika tentunya, kalau dia satuannya masih berbeda seperti ini, jadi nggak bisa dikerjakan langsung. Kalian harus rubah dulu satuannya supaya sama kalau dia berbeda. Ya, tapi kalau sudah sama, kita bisa langsung jawab. Ya, oke. Ditanyakan waktu, ya waktu tempuhnya berapa? Ya, T. Nah, sebelumnya kita harus ingat rumus yang tadi, ya, bahwa kecepatan itu rumusnya perpindahan dibagi waktu, ya, atau bisa ditulis V sama dengan S dibagi T, ya, ini singkatnya begini. Nah, sekarang cara nyari T-nya gimana, begitu ya? Nah, untuk T, untuk waktu, ya kita balik rumusnya. Untuk nyari T ini adalah S dibagi V. Jadi jarak dibagi kecepatan, ya kita dapatkan rumusnya. Nah, seandainya nanti ditanyakan V, sorry ya, ditanyakan S. Kalau ditanyakan S, itu rumusnya adalah V dikali T, ya, rumus jarak nih. Rumus jarak S sama dengan V dikali T. Nih, kita sudah dapat dua pengembangan rumus dari rumus yang di atas. Ya, itu tambahannya. Nanti kalian kembangkan lagi ya. Oke, kita jawab langsung sekarang. Waktu sama dengan ya, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan ya, kita dapatkan di sini. Yang ini perpindahan yaitu S dibagi V, kecepatan. Ya, perpindahan dibagi kecepatan ya. Jadi kakak tulis di sini ke samping ya. Sebenarnya boleh tulis ke bawah. Ya, ini biar cukup aja. Oke, sama dengan 110 km ya, perpindahannya 110 km dibagi kecepatannya 40 km per jam. Ya. Nah, setelah dicari, dihitung ya. Ternyata kita dapatkan jawaban 2,75 jam. Atau kalau dirubah ke dalam menit ya,
0,75 jamnya ini menjadi 45 menit. Maka hasilnya adalah 2 jam 45 menit. Ya, ini kalau sudah dirubah. Ya, nanti tergantung option ya, kalau seandainya ada soal pilihan ganda ya. Jadi kalian sesuaikan dengan jawabannya. Kalau nggak ada yang 2,75 jam, berarti kalian harus merubah ke dalam bentuk seperti ini. Ya, 2 jam 45 menit. Oke. Lanjut ya. Soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ya. Contoh soal yang ketiga ya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan awal 5 meter per second. Ya, ada kecepatan awal. Berarti dia nggak diam ya. Oke, ini nggak diam berarti. Dan percepatan tetap ya, ada percepatannya sebesar 3 meter per second kuadrat. Searah kecepatan awal. Ya, jadi kalau dia searah, maka dia dipercepat. Ya, jelas kecepatannya bertambah. Kalau dia melawan arus ya, berkebalikan ya, maka akan terjadi GLBB yang diperlambat. Misalnya kalau mobil mengerem, itu akan terjadi perlawanan ya. Nah, pertanyaannya setelah bergerak 5 detik ya, ini ada T-nya ya, yang tadi ini V0 kecepatan awal ya, lalu yang ini A ya, percepatan ya. Berapakah kecepatan benda tersebut? Ya, yang ditanyakan VT ya, VT-nya berapa? Gitu. Ya, itu soalnya. Ya, kita lihat sekarang. Ya, kita sudah tadi diketahui ya. Sini V0-nya 5, benar ya. Lalu A-nya 3 meter per second kuadrat dan waktunya T-nya 5 second. Ya, pertanyaannya ya ditanyakan VT. Nah, di sini kita harus mengingat rumus yang ini ya. VT sama dengan V0 plus A kali T. Ini tadi di rumus GLBB. Kalian cari lagi nanti ya. Oke, jadi untuk mencari kecepatan benda setelah beberapa detik ya, setelah T detik, itu menggunakan rumus VT sama dengan V0, ini V0 ya, ditambah A kali T ya, ini titik ini kali A kali T. Nah, kita dapatkan sekarang jawabannya V0 sama ditambah A kali T. V0 nya 5 kita masukkan ya, kita ganti, ditambah 3 dikali 5 ya, A nya 3, T nya 5 ya. Nah, ini hati-hati kita ya, hati-hati kita menghitung di sini. Jangan sampai kalian menjumlahkan dulu. Ya, diingat bahwa yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian. Jadi 3 kali 5 dulu. Ya, ini dulu kalian kerjakan, maka menjadi 5 ditambah 3 kali 5, 15 sama dengan 20 meter per second. Oke, jadi hasilnya adalah 20 meter per second untuk kecepatan benda setelah bergerak selama 5 detik. Ya, oke, paham ya? Jadi nanti kalian bisa coba-coba lagi soal-soal yang ada di buku. Ya, jika nanti ada pertanyaan ya bisa ditanyakan juga. Oke, seperti biasa setelah contoh soal ya ada latihan ya. Nah, latihan ini nanti kalian buat di buku latihan kalian supaya ada kalian untuk apa ya namanya, bahan untuk belajar selanjutnya ya. Jadi kalau nggak ada latihan juga nanti belajarnya rugi ya. Nah, ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian kerjakan ya, bisa kalian coba sendiri atau diskusikan dengan teman-teman kalian ya. Silakan dicoba ya. Oke, ada 5. Nanti kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ya, demikian penjelasan kakak tentang gerak benda ya, terutama tentang GLB dan GLBB. Ya, jadi semoga materi yang kakak sampaikan tadi beserta contoh soal itu bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa
untuk membagi video ini ya, bagikan video ini ke teman-teman ya tentunya, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaat dari video ini ya. Oke, demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.